Oke, mari kita mulai ya pembahasan kita kali ini. Ada sumber menarik yang membawa kita ke dunia upacara teh Jepang atau Chado. Dan ada satu analogi di sini yang, wah, menurut saya langsung kena banget. Kalau minum teh biasa itu ibarat isi bensin ya, cuma buat hilangin haus. Nah, upacara teh ini katanya seperti naik kereta super mewah. Tujuannya itu bukan cuma sampai, tapi menikmati perjalanannya, setiap detiknya. Jadi misi kita sekarang adalah membedah kenapa ya ritual ini jauh lebih dalam dari sekedar nyeduh teh. Ini seni, filosofi, bahkan latihan spiritual. Kita mulai dari namanya aja deh, Chado. Akhiran do ini kan sama seperti di judo atau kendo, artinya kan jalan. Ini udah jadi petunjuk besar ya, kalau ini bukan sekedar hobi. Betul sekali, kata jalan atau disiplin itu kunci utamanya. Tanpa pemahaman itu, kita mungkin lihatnya cuma, bikin teh kok ribet banget. Padahal intinya itu ada di pengolahan batin, sebuah jalan hidup yang ditopang oleh 4 pilar utama dari guru besar Senno Rikyu. 4 pilar ya? Apa aja tuh? Yang pertama itu wa atau wa, harmoni. Harmoni. Ya, harmoni dalam arti luas, antara tuan rumah sama tamu, dengan alam, bahkan dengan cangkir dan sendok yang dipakai, semua harus selaras. Terus yang kedua, kei. Kei. Ini rasa hormat yang tulus. Hormat ke semua orang gitu. Bukan cuma ke orang, tapi juga ke benda-benda. Menghargai mangkuk yang sederhana itu sebagai bagian dari sebuah proses yang sakral. Oke, harmoni dan rasa hormat itu cukup jelas. Tapi yang ketiga ini, sei, kemurnian. Ini kedengarannya agak abstrak. Maksudnya cuma bersih-bersih gitu aja atau gimana? Nah, pertanyaan bagus. Ini punya 2 makna. Fisik, ya betul. Ruangan, peralatan, semua harus bersih total. Tapi yang lebih dalamnya itu kemurnian batin. Membersihkan pikiran kita dari kekacauan dunia luar. Baru setelah 3 itu tercapai, kita bisa merasakan yang keempat, jaku, ketenangan batin. Oh, jadi jaku ini semacam puncaknya ya. Kondisi tenang yang baru bisa dirasain kalau 3 yang tadi udah meresap. Tepat, fondasi untuk mencapai ketenangan itu. Wow, ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Dan kayaknya pandangan ini juga kelihatan di estetikanya kan, sumber kita menyoroti filosofi wabi-sabi. Justru kebalikan dari dunia modern yang terobsesi sama kesempurnaan. Betul sekali. Wabi-sabi itu seni menemukan keindahan dalam hal yang tidak sempurna. Sesuatu yang sederhana, alami, bahkan yang udah usang. Contoh paling kuatnya itu mangkuk teh yang retak tapi diperbaiki pakai emas. Teknik kintsugi. Iya, bekas lukanya itu malah ditonjolkan ya. Persis. Justru itu yang bikin dia lebih berharga. Karena dia punya cerita, punya karakter. Dan ini juga berlaku untuk ruangannya kan? Betul. Ruang teh atau chashitsu itu sengaja dibuat sangat sederhana. Dari kayu, bambu, seringkali kecil, dan remang-remang. Tujuannya yaitu supaya kita fokus ke dalam diri, bukan ke kemewahan di luar. Jadi bukan cuma filosofi yang abstrak ya, tapi semua indera kita benar-benar diajak terlibat dalam pengalaman ini. Tepat. Ini sebuah seni pertunjukan total. Gerakan tuan rumahnya itu, begitu anggun penuh kesadaran. Visualnya, ada lukisan rangkaian bunga yang dipilih sesuai musim. Rasa dan aroma juga ya. Pahitnya matcha ketemu manisnya kue wagasi. Bahkan suara pun diatur. Bunyi air mendidih di dalam ketel, atau kama, itu dianggap sebagai musik latar yang menenangkan. Luar biasa. Semua elemen ini rasanya menyatu dalam satu bingkai filosofi yang kuat banget. Benar. Dan bingkai itu adalah konsep Ichigo Ichie. Ichigo Ichie. Artinya apa itu? Artinya, satu waktu, satu pertemuan. Ini kesadaran bahwa setiap upacara teh itu adalah momen unik yang tidak akan pernah bisa terulang lagi, persis sama. Oh, jadi setiap pertemuan itu harus dihargai sepenuhnya. Seolah-olah itu yang pertama dan terakhir kalinya. Persis. Konsep ini memaksa semua orang untuk hadir sepenuhnya di momen itu. Status sosial, jabatan, semua ditinggal di luar pintu. Ini latihan mindfulness yang intens berarti ya? Mirip-mirip meditasi Zen. Sangat. Setiap gerakan yang lambat dan penuh perhatian itu memaksa pikiran kita untuk jernih dan fokus pada apa yang terjadi saat ini. Jadi bisa kita simpulkan ya, upacara teh ini miniatur dari budaya, seni, dan spiritualitas Jepang. Fokusnya bukan di secangkir tehnya, tapi pada seluruh prosesnya, pada kehadiran kita di setiap detiknya. tepat sekali. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran akhir untuk Anda.
Sumber ini menunjukkan gimana tindakan sesederhana membersihkan mangkuk bisa jadi latihan meditatif yang mendalam. Ini memunculkan pertanyaan, kalau ritual minum teh saja bisa diangkat menjadi sebuah jalan hidup, aktivitas sederhana apa dalam rutinitas harian Anda yang sebenarnya punya potensi untuk diubah menjadi sebuah latihan kesadaran yang mendalam?